Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Saya Ati Sri Purwantiningsih yang akan membagikan konten-konten edukasi tentang literasi keuangan kepada teman-teman semua. Kali ini saya akan bagikan edukasi keuangan untuk teman-teman pebisnis online. Hayo, siapa di sini yang menjadi pelaku bisnis online? Sini silahkan menyimak ya. Resesi masih terus dibahas ya teman-teman, walaupun itu belum tentu tahun 2023 pasti terjadi resesi. Nah, karena perlambatan perekonomian ini berdampak bagi siapapun dan profesi apapun, jadi saya juga akan terus berikan edukasi pengelolaan keuangan untuk segala profesi. Kalau profesinya pengen saya bahas, boleh banget nih teman-teman untuk komen ya. Pengaturan atau pengelolaan keuangan itu penting ya teman-teman, tidak hanya untuk pebisnis online saja, tetapi juga untuk semua orang baik bisnis maupun pribadi. Kita bisa saja memiliki pendapatan yang besar dengan hanya mengoperasikan gadget atau komputer saja, dan bahkan uang masuk dengan lancar ke rekening-rekening teman-teman. Tetapi ketahuilah teman-teman, penghasilan besar tersebut tidak bisa dinikmati jika teman-teman tidak mengatur keuangan dengan baik. Bukan hanya pebisnis online saja yang bisa mengalami ini, pegawai swasta pun bisa saja mengalaminya. Tetapi hal yang lebih buruk akan terjadi pada pebisnis online. Kenapa? Karena teman-teman pebisnis online memiliki peluang lebih banyak untuk mendapatkan uang setiap harinya. Nah, dengan begitu, apabila tidak adanya pengelolaan keuangan, apabila di masa resesi yang prediksinya daya konsumsi akan turun, para pebisnis online bisa apa? Bila diibaratkan tubuh manusia, uang ini adalah darah bagi bisnis. Apalagi zaman sekarang yang sudah canggih. Mungkin saja transaksi yang terjadi dalam bisnis teman-teman terjadi secara online juga, yaitu transfer. Nah, dengan transfer inilah teman-teman juga bisa dengan mudah menghabiskan uang tunai tanpa sadar. Maka dari itu, saya akan bagikan 5 tips bagi teman-teman pebisnis online untuk kelola keuangannya dan siap hadapi resesi 2023 dengan perencanaan yang baik. Pertama, teman-teman bisa membuat anggaran mingguan, bulanan, dan tahunan. Anggaran ini sangat diperlukan karena teman-teman tidak memiliki penghasilan yang pasti. Cobalah memprediksi penghasilan per minggu sehingga teman-teman dapat memproyeksikan penghasilan bulanan dan tahunan. Anggaran akan berfungsi sebagai alat pengendali pengeluaran. Teman-teman harus mengetahui berapa angka yang sewajarnya dapat dihabiskan setiap minggu sehingga keuangan tetap terkendali. Jangan sampai teman-teman menghamburkan uang yang sebenarnya di luar kemampuan teman-teman. Jika hal itu terjadi, dapat dipastikan teman-teman akan terbelit utang ketika ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Yang kedua, memisahkan pengeluaran berdasarkan keperluan. Bedakan antara needs dan want. Jika teman-teman adalah seorang pemilik bisnis online yang mengelola sendiri keuangannya, penting untuk memisahkan pos-pos keuangan teman-teman. Penghasilan dan pengeluaran bisnis tidak seharusnya digabungkan dengan keuangan pribadi. Jika teman-teman memilih untuk menggunakan rekening bank, pisahkanlah rekening bank bisnis dengan rekening bank pribadi teman-teman. Jika digabungkan, teman-teman akan merasa terus memiliki banyak uang. Terkadang, uang yang seharusnya digunakan untuk operasional bisnis pun akan ikut terpakai. Karena itu, sebaiknya teman-teman bisa untuk memisahkan tempat menyimpan uang yang menjadi bagian perusahaan dengan keuangan pribadi. Jangan lupa juga untuk menyediakan dana untuk research and development atau R&D atau pengembangan bisnis. Seringkali biaya untuk R&D disatukan dengan pengeluaran pribadi sehingga keuangan pun menjadi berantakan. Ada baiknya masing-masing kebutuhan tersebut tidak disatukan. Yang ketiga, menjadwalkan pembayaran rutin. Nah, teman-teman, pebisnis online adalah seorang pebisnis yang mendapatkan pemasukan setiap hari. Berbeda halnya dengan karyawan yang menerima gaji di tanggal yang telah ditetapkan setiap bulannya. Umumnya, karyawan secara otomatis akan melakukan pembayaran rutin setiap menerima gaji. Karena tidak memiliki penghasilan pada tanggal tertentu, teman-teman harus menggunakan jadwal pembayaran sendiri. Tetapkanlah tanggal yang tepat untuk membayar seluruh pembayaran rutin teman-teman. Pembayaran tersebut termasuk
termasuk pajak, kartu kredit, dan lain-lain. Dengan begitu, teman-teman akan terhindar dari denda-denda karena keterlambatan pembayaran. Yang keempat, berinvestasi secara rutin. Satu-satunya cara untuk mencapai kebebasan keuangan adalah dengan berinvestasi. Penghasilan teman-teman mungkin didapatkan setiap hari, tetapi tidak selalu dalam jumlah besar di satu saat yang bersamaan. Karenanya, terkadang teman-teman bisa lupa untuk menyimpan dana untuk diinvestasikan. Sebaiknya teman-teman juga menetapkan tanggal tertentu untuk berinvestasi, baik setiap minggu maupun setiap bulan. Tidak masalah jika teman-teman ingin berinvestasi dalam jumlah sedikit, namun sering. Hal terpenting adalah untuk secara konsisten rutin berinvestasi. Dengan begitu, tanpa terasa aset teman-teman akan menumpuk, sehingga semakin mudah memenuhi seluruh tujuan keuangan teman-teman nantinya. Terakhir, batasi cicilan kebutuhan konsumtif. Ada baiknya teman-teman membatasi cicilan yang bersifat konsumtif. Memiliki utang dalam jumlah yang besar bukanlah masalah, selama utang digunakan untuk kegiatan produktif yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar. Sayangnya, seringkali teman-teman menggunakan utang untuk hal-hal yang konsumtif seperti mengikuti tren gadget atau tren fashion terbaru. Utang untuk hal-hal konsumtif sangatlah tidak sehat. Sebaiknya kebiasaan tersebut dibatasi agar keuangan teman-teman tetap terkendali. Nah, itu ya teman-teman tips mengelola keuangan bagi teman-teman pebisnis online. Mulai dari sekarang kita harus konsisten untuk melakukan pengelolaan keuangan ya teman-teman, agar kita bisa siap dengan berbagai strategi untuk hadapi resesi tahun 2023 nanti apabila memang terjadi. Sampai jumpa lagi dengan saya di video selanjutnya. Kalau teman-teman pengen profesi atau case yang dibahas, bisa banget loh teman-teman komen ya. Salam sehat dan